sekali lagi yuk beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita santai aja ya, nih yang sesi terakhir. Karena saya akan khotbahnya panjang sekali karena sesi terakhir toh. Jadi kita santai saja. Nah, saya percaya bahwa setiap kita punya yang namanya pengalaman-pengalaman pribadi. Entah itu pengalaman dalam keluarga, dengan anak, dengan suami, atau dengan keluarga gitu. Biasanya yang paling banyak pengalaman dengan keluarga paling dekat. Kalau yang sudah menikah biasanya punya pengalaman dengan suami atau istri begitu ya. Atau waktu pacaran. Nah, saya beberapa seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu ada pengalaman yang sangat sederhana sekali, simple gitu ya. Anak saya itu suka makan pentol. Jadi pentol itu bukan bakso yang besar-besar ya, pentol gitu. Nah, nyari pentolan yang enak itu agak sedikit susah karena saya di Surabaya Barat ya. Agak susah nyarinya yang enak gitu. Nah, kebetulan nemu di satu perumahan kalau kita pulang olahraga mesti ngelewat. Kalau bapaknya jualan, kita mesti mampir. Nah, tapi kalau ada anak saya di mobil. Nah, tiba-tiba di hari itu saya dengan suami mau pulang gitu ya. Terus saya ngomong begini, ini kayaknya anakmu pengen pentol. Padahal dia nggak ngomong gitu ya. Karena sudah 2-3 hari kita lewat, saya selalu nanya, mau pentol? Dia bilang enggak, diet. Saya nanya lagi, mau pentol? Enggak, diet. Terus ngomongnya diet gitu. Tapi hari itu saya coba paksakan, saya ngomong ke suami, yuk beliin dah pentol. Dia biasanya makan pentol 10.000. Itu habis sendiri, kalau 5.000 kurang. Dia mesti ngelirik punya kita gitu ya. Jadi kita jadi nggak makan, dia ngelirik-ngelirik gitu. Biasanya mama yang ngalah ya. Punya mama sebagian mesti dikasihkan ke dia. Nah kita beli, udah kita beli buat dia. Bapaknya 5.000, saya 5.000. Udah pentol nggak usah banyak-banyak, tepung nggak sehat ya. Nah, kalau mau makan yang sehat, makan nasi pecel aja itu sehat. Terus kita pulang. Nah di perjalanan udah sampai dekat perumahan saya buka WA. Tiba-tiba anak saya bilang gini, "Pa, Ma ada di mana? Nanti titip pentol ya," gitu. Nyambung. Nah, waktu itu saya langsung balas gini, "Sudah dibeli sebelum baca WA-mu," gitu. Waktu sampai di rumah, dia seneng, bahasanya malah lucu. "Mama kok cenayang ya? Mama kok kayak cenayang ya, mesti segala sesuatunya tepat." Jadi dia pengen apa? Kita tepat di luar, yang dibeli ini lagi dia pikirin gitu loh. Entah itu makanan, entah itu baju warnanya hijau. Lah dia lagi suka warna hijau. Kok ya tepat yang dia pikirkan, kita pergi, kita ingat dia, kita beli gitu. Dan dia selalu bilang, "Mama ini koyok cenayang." Tapi sebenarnya bukan itu. Karena ada satu hubungan yang dekat, jadi perasaan itu bisa kesetrum gitu loh. Terkoneksi. Siapa yang pernah ngalamin yang seperti ini? Coba lambaikan tangan. Ke istri atau suami atau ke pacar begitu. Atau ke orang tua, 1-2 yang lain ndak mesra, ndak romantis ini ya. Cuman hanya beberapa yang romantis, yang ngerti gitu ya keinginan pasangannya. Karena apa? Ada hubungan yang dekat. Kalau hubungan dekat itu enggak sengaja gitu ya. Tiba-tiba sudah didapatkan apa yang dipikirkan tanpa harus diucapkan. Begitu juga dengan kita dan Tuhan. Terkadang kondisi seperti ini bisa terjadi dan seringkali terjadi. Nah sedihnya anak-anak Tuhan yang tidak mengalami kondisi seperti ini. Katakan amin. Coba bilang kiri kanan, malam ini harus bangun semua. Sesi 1, sesi 2 meriah. Ini sesi 3 kayak kuburan. Ya ini atmosfernya kok bum gitu. Mestinya saudara lebih semangat karena sudah makan 2 kali. Kalau yang tadi pagi mungkin enggak sempat makan loh. Tapi semangat. Sesi 2 sudah sempat makan 1 kali. Nah sesi 3 mestinya sudah makan 2 kali. Setuju katakan amin. Senggol kiri kanan, ojo turu. Ya, yuk kita coba baca di dalam Mazmur 91. Saya mau bicara tentang tempat rahasia. Nah, tempat rahasia itulah yang membuat segala sesuatu terkoneksi. Ini mungkin sering kali kita dengar.
seringkali kita mendengar khotbah-khotbah tentang secret place. Kita seringkali dengar tentang hubungan intim. Tetapi persoalannya kalau hanya didengar, tidak dilakukan, percuma. Karena di tempat rahasia antara kita dengan Tuhan, saya dengan Tuhan, itu adalah ruang yang khusus. Dan orang-orang yang senantiasa ada di ruang rahasia mendapat fasilitas VVIP. Kalau perlu ditambah V-nya satu lagi. Jadi very begitu ya. Ya saudara, siapa yang kepengen punya fasilitas VVIP? Kenapa tuh angkat tangan cek uang ya? Saya mau tanya Pak yang baju hitam tadi pagi hadir ya? Duduk di sana ya? Nanti saya mau doain ya setelah selesai ini ya. Sampai hafal saya. Makanya sing tidur pasti ketahuan. Karena saya yang pagi aja duduk di sana saya hafal. Cuman karena masuk di sesi 2 ya udah saya mau pulang istirahat. Loh kok pas sesi 3 dia hadir. Nah kan main musik ya. Oh iya nanti saya mau doa ya. Tadi duduk di sono kayaknya. Itu yang saya feel. Kalau buka berarti ada jenggotnya. Oh alah ya yang di situ tadi berarti ya. Karena dari pagi saya ngelihat yang duduk di sana bapaknya ya pokoknya pakai masker gitu. Nah kenapa saya pengen doain, itu rahasia saya dengan Tuhan ya kan. Pasti ada something yang mengganggu hati Tuhan gitu. Biasanya yang mengganggu hati Tuhan itu kesungguhan hati. Coba bilang kesungguhan hati. Ya setelah ini jangan pakai helm enggak masuk ya. Ya, terlalu banyak dipuji. Kesungguhan hati bisa menggugah hati Tuhan. Segala sesuatu yang remuk di dalam jiwa, patah di dalam hati kita, dalam satu kesungguhan untuk datang cari Tuhan, itu menggoyahkan hati Tuhan loh. Dan tiba-tiba saja Tuhan membuat orang-orang itu jadi istimewa. Nah ruginya orang Kristen tidak pernah mau mengerti ini. Mau dapatkan fasilitas VVIP, tapi nggak mau sungguh hati sama Tuhan. Jadi dari ayat ini coba kita belajar. Nanti kita buka versi bahasa Inggrisnya sedikit berbeda perkataan yang ada di sana. Jadi kita baca yang Indonesianya dulu. Yang siap katakan amin. Yang di sebelah sini siap katakan amin. Yang di sini katakan amin. Karena ada satu yang sudah merem. Yang di sana katakan amin. Saya hitung yang pagi 4, yang sesi 2, 2, yang sesi terakhir 1. Sing merem. Jam piro bangun. Lah kok iso merem yo lebih Tadi siang mbok ya tidur jangan nonton film Korea. Katakan amin. Ya lihat di ayat yang pertama. Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Orang yang berlindung, yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Kalau bahasa Inggrisnya di situ bukan bicara tentang tempat perlindungan, tapi bahasa Inggrisnya di situ secret place. Itu ada di King James Version. Coba ya kalau ada LCD dibuka, saya bawa HP nih. Saya baca walaupun saya nggak pinter-pinter Inggris, minimal bisa baca lah dikit gitu ya. Jadi kalau salah nggak usah diketawain ya. Karena saya asli Kalimantan dan saya juga nggak pandai-pandai untuk bahasa Inggris. Jadi kalau saya sedikit bahasa Inggris misalnya dad gitu ya. Suami saya pulang dia bilang, "Wih, istriku tambah pintar." Padahal cuman begitu, cuman dad gitu ya. Dad is Budi gitu kan ya. Itu suami saya udah ngomong, istri saya udah tambah pintar, ada Inggris-Inggrisnya dikit gitu ya. Ya kadang-kadang keceplos aja saudara ya. Kita lihat ya. He who dwells itu adalah tinggal. Ini nggak keluar ya. Orang yang tinggal in the secret place ya, tinggal di tempat yang rahasia of the most high. Jadi ada di tempat rahasia yang adalah satu tempat yang maha tinggi bersama dengan Dia yang maha tinggi akan shall abide under the shadow. Ada kata shadow. Jadi di sini bukan naungan, tapi shadow. Shadow itu bayangan.
Ya, ada di bawah bayangan of the Almighty. Ada di bawah bayangan yang maha kuasa. Berarti coba bisa bayangin ya, Tuhan di tempat yang maha tinggi, ada di sana bertahta, kita ada di sini. Kan bayangan selalu ada di bawah, betul ya? Berarti ketika Tuhan di tempat yang maha tinggi, kita ada di tempat rahasia bersama dengan Dia di sana. Alkitab sesungguhnya mencatat bayangan Tuhan itu ada di atas kita. Kita ada di bawah bayangan Tuhan. Nah, bisa bayangin gak tuh? Kalaupun yang namanya Petrus gitu ya, bayangannya bisa nyembuhin orang sakit di dalam Kisah Rasul, itu bayangannya Petrus. Ini bayangan Tuhan yang maha kuasa, itu melindungi kita. Artinya dalam segala situasi, dalam segala keadaan kita ini aman. Katakan amin. Tidak ada satupun anak-anak panah yang sanggup mengena ke kita. Nah, Mazmur 91 ini firman yang cukup keren ketika pandemi kemarin. Ya Pak ya, di mana saja awal-awalnya dikhotbahkan Mazmur 91. Hampir rata-rata pendeta waktu berdoa dapatnya ayat ini. Termasuk saya. Jadi benar-benar harus tenggelam di dalam hadiratnya, ada di tempat rahasia, hanya saya dengan Tuhan saja di sana. Maka dalam seluruh perjalanan hidup kita, mau badai ada di kanan, mau tsunami ada di kiri, kita tetap aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Katakan amin. Mau ada krisis dunia, mau ada krisis lokal, kita anak-anak Tuhan pasti terpelihara. Nah, saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Tetapi persoalannya firman Tuhan ini sering tidak terjadi kepada orang Kristen. Sering tidak terjadi dalam hidup kita. Ketika masa pandemi kemarin banyak orang yang stres. Dan orang-orang yang stres juga ada anak-anak Tuhan di dalamnya. Banyak orang-orang yang terlilit hutang dan tidak bisa menyelesaikan hutangnya. Dan ternyata di dalamnya juga ada anak-anak Tuhan yang terlilit dengan hutang. Dan ternyata juga terekspos ada pendeta yang melarikan diri sampai hari ini tidak ketemu. Karena hutang sana hutang sini dikejar sama debt collector. Iku pendeta bukan pendekar. Nggak bisa masuk di akal pikiran kita sebagai anak Tuhan, betul gak sih? Kalau kita percaya bahwa kita punya Allah yang hidup, kita ngerti firman, kita kenal siapa Yesus, mestinya ketika di padang gurun kita ini mengalami mana dan air surgawi. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab kita, orang Israel 40 tahun keliling-keliling walaupun akhirnya mutar-mutar, baju mereka itu tidak sobek, kasutnya enggak putus, enggak usang, enggak lapuk. 40 tahun bisa terpelihara, bisa terjaga. Apa enggak amazing gitu ya? Betul apa betul? Kalau itu sudah terbukti berarti sampai hari ini Tuhan yang sama adalah Tuhan yang menjaga dan pelihara hidup kita. Tetapi kuncinya satu. Kalau kita mau terus lihat bayangan itu ada bersama dengan kita, kita yang harus ada di sana untuk terus ada bernaung di bawah bayangannya Tuhan gitu loh. Bukan Tuhan yang terus begitu ya memayungi kita, kitanya pergi, lama-lama juga bosan loh. Untung kita punya Tuhan yang setia. Terus diingatkan. Karena dia kepengen setiap hari, setiap saat penyertaannya ada dalam hidup saudara dan saya. Setuju katakan amin? Saya coba bagikan ini supaya memahami Tuhan. Enggak usah lihat masalah. Masalah itu akan tetap ada sampai kita tutup mata baru selesai. Jadi kalau kita terus bergumul dengan yang namanya masalah, maka masalah itu akan menjadi semakin besar dan semakin besar. Tapi kalau kita mau bergumul dengan Tuhan, masalah yang besar akan jadi kecil karena kita bersama dengan Allah yang besar. Katakan amin. Saudara ingat ketika Yakub berjumpa dengan Allah, dia bergumul dengan Allah. Namanya bergumul, sini non.
Bantu saya bergumul denganku. Kalau kamu dekat-dekat hamba Tuhan nanti urapannya mengalir loh. Namanya bergumul. Coba kita pelukan yuk. Terus tarik-tarikan. Tarik-tarikan. Yang keras enggak apa-apa, enggak dosa kok. Gitu ya. Loro kabeh ya, benar enggak? Anggaplah dia masalah misalnya. Saya yang punya masalah, dia masalahnya. Saya bergumul, kan kita sering kalau ditanyain, gimana keadaannya? Lagi bergumul. Nah kalau ada dengar perkataan lagi bergumul berarti ada masalah. Ngapain lu bergumul sama masalah? Ini masalah ngapain digumuli, dipelukin terus. Oh ini masalah, ditangisi. Masalahnya nye. Betul nggak? Jangan bergumul dengan masalah ya. Setuju ya? Sukacita ya? Oke ya? Yuk tos dulu. God bless you. Ya. Nah kalau kita bergumul dengan masalah kan tambah lengket. Bukan kecil jadi tambah besar, iya Pak ya? Tapi sekarang kita harus lepaskan masalah, kita bergumul sama Tuhan. Bukan berarti masalah tidak ada. Tapi enggak usah dipikirkan, enggak usah dibesarkan. Kita coba mulai belajar fokus sama Allah yang bisa menyelesaikan segala sesuatu yang tidak mungkin. Bergumul dengan Allah. Dan pada akhirnya yang namanya Yakub ketika dia bergumul dengan Allah, padahal dia punya masalah. Masalahnya adalah dia dikejar-kejar Esau. Gara-gara nipu kakaknya. Hak kesulungan diambil. Nah kenapa dia bisa ngambil itu yang namanya hak kesulungan? Esaunya hovlok. Esau punya satu keangkuhan di dalam dirinya. Sehingga dia meremehkan hak kesulungan. Hati-hati dengan roh keangkuhan yang sedang merajalela juga di akhir zaman. Roh keangkuhan itu salah satunya merasa diri selalu benar dan tidak pernah salah. Ya, dan apapun yang dia kerjakan dia anggap udah nggak ada satu manusia yang bisa menentang dia. Dan keangkuhan itu tidak terlihat tapi selalu terbukti dari sikap hidupnya. Dari semua keputusan yang diambil orang bisa menilai orang ini angkuh atau rendah hati. Dinasehatin susah, selalu suka berdebat, itu orang angkuh. Saya lihat di ruangan ini nggak ada yang suka berdebat, katakan amin. Kalau dikasih tahu selalu, iya Pak, iya Bu, iya Pak, cuman di belakangnya. Ya gitu ya. Nah saudara, Esau punya satu keangkuhan di dalam dirinya karena dia meremehkan apa yang Tuhan sudah berikan baginya, yaitu hak kesulungan. Nah hak kesulungan itu bicara tentang anak sulung di zaman orang Israel. Anak sulung akan mendapat warisan double porsi daripada adik-adiknya. Tapi yang jadi persoalan karena dia meremehkan dengan kondisi daging yang ingin dipuaskan. Lagi haus, lagi lapar. Sedangkan Yakub lagi pegang yang namanya sup kacang merah. Nah ketika seseorang sudah menjadi angkuh, dia tidak akan peduli dengan hal yang penting. Karena bagi orang-orang yang punya roh keangkuhan, aku, diriku, dan apa mauku itu yang paling penting. Dan dia gak akan peduli dengan hatinya manusia, kepentingan manusia lain, apalagi kepentingan Tuhan yang tidak terlihat. Ya kan? Nah dia akhirnya oke, saya mau tuh yang namanya kacang merah. Si Yakub pinter. Jangan bilang Yakub penipu. Yakub itu pinter, bilang kiri kanan, pinter loh. Karena kita ini banyak sing hovlok, ditipu sama setan, ya toh. Dia pinter. Dan dia akhirnya tawar menawar. Kalau lu mau ini, hak kesulunganmu kasih no saya. Nggak pakai pikir panjang. Kan kalau cuman lapar, cuman haus, oke lah ditahan dikit kan bisa toh. Tapi ini karena dagingnya lebih kuat, akhirnya dia bilang nggak apa-apa lah. Yang penting sini, makan itu loh. Saudara coba nanti kalau pulang, saudara pengen makan yang paling enak. Saudara nunggu masaknya setengah jam, sak jam. Mangannya loh 15 menit, 20 menit. Habis itu selesai, rasanya setengah jam lagi, wes hilang semua. Betul apa betul? Kalau makan kebanyakan paling komentar gini, wih kewareken. Iya betul nggak? Tapi kalau enggak enak yang akan dibilang begini, kok gak pas yo rasane. Sudah. Setelah itu tidak akan diperbincangkan lagi. Selesai. Enggak ada yang kekal. Tapi hak kesulungan itu akan menyertai yang namanya Esau sepanjang umur hidupnya. Tapi hak kesulungan itu juga dia lepaskan. Hanya karena dagingnya dan keangkuhannya. Hati-hati ya.
hak kesulungan itu penting. Oleh sebab itu kita belajar tinggal di dalam tempat yang rahasia. Kita akan mendapat fasilitas, bukan hanya bicara tentang hak kesulungan, tapi segala sesuatu yang Tuhan katakan engkau adalah pewaris tahta kasih karunia saudara dan saya. Kita akan memiliki segala sesuatu yang datangnya dari sorga. Dan yang terutama yang akan diperbaharui, yang akan dilepaskan, yang akan dianugerahkan itu adalah persoalan-persoalan rohani. Itu yang nomor satu dulu. Kalau sudah urusan rohaninya dibereskan sama Tuhan, mentalnya, karakternya, cara berpikirnya, cara bertindaknya, sikap hidupnya, udah benar semuanya. Udah yang jasmani otomatis akan datang sendiri. Saya selalu berkata otomatis karena begitu caranya kerja kerajaan sorga. Kita mau mikir juga kalau Tuhan belum pencet tombol dan berkata ini waktunya. Lu mau mikir sampai botak enggak akan ada yang terjadi. Ya Pak ya. Tapi tiba-tiba saja ketika kita sudah tidak memikirkan dan bergumul dengan masalah. Tapi kita bergumul dengan Tuhan. Tambah dalam, tambah cinta. Katakan amin. Siapa yang pernah ngalamin tambah cinta kepada pasangannya, coba lambaikan tangan. Ih cuma yang di depan, di belakang iki nopo iki. Atau enggak bawa bojo atau bojone wong. Atau belum jadi bojo ya kan gitu ya. Mestinya ngalamin jatuh cinta. Ada gak keburukan-keburukan antara suami istri? Ada. Tapi kalau ada kasih Kristus di situ akan terus jatuh cinta, tambah tua, tambah cinta. Padahal tambah tua wes tambah botak. Tapi bisa tambah cinta itu gimana tuh? Tambah tua bukan six pack tapi one pack. Tambah cinta ya kan. Yang istri juga bukan lagi yang namanya gitar Spanyol. Tapi udah kayak drum. Tapi tambah cinta. Wah ini amazing loh ya benar gak sih? Kalau cinta Tuhan ke kita tidak pernah berkurang, percayalah. Sejelek-jeleknya kita, sejahat-jahatnya kita, senakal-nakalnya kita nggak taat juga, kita nggak setia juga, tidak akan mengganggu, gugat atau mengurangi cinta Tuhan buat kita. Coba disimpan, ya coba disimpan. Kita semua pasti pernah ngerasain gitu ya, nyakitin Tuhan. Tapi pernah nggak berpikir bahwa Tuhan tidak pernah mengurangi cintanya buat kita sekalipun kita nyakitin Tuhan. Mestinya kalau orang dewasa akal sehatnya kan jalan. Betul nggak? Akan berpikir, aku begini aja Tuhan cinta. Nah balasannya adalah aku jangan begini lagi, kan gitu ya. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan buat yang menyakiti Tuhan lagi. Karena cinta Tuhan buat saya sekalipun saya tidak setia, sekalipun saya ngomel, sekalipun saya marah-marah, Tuhan lo tetap cinta. Kalau kita ngomong aku cinta Tuhan, kadang-kadang palsu. Iya apa ya? Bilang sama kiri kanan, lu ngerti apa enggak? Nah suami saya ini enggak bisa ngomong I love you dulunya. Serius. I love you ku buat larang. Mahal harganya. Karena saudaranya laki semua. Jadi ngomong I love you itu aneh gitu kan. Nah saya dari kecil besar dengan nenek saya dan dicintai. Jadi saya dari kecil itu sebenarnya penuh dengan cinta. Dari tante, dari nenek saya. Kemudian setelah agak besar baru dibawa pulang mama saya. Karena waktu kecil kondisi keuangan susah, ini anak-anaknya dititip-titipkan gitu kan. Nah setelah keuangannya agak beres, kami dibawa pulang, semua dikumpulin. Tapi persoalannya mami saya terlalu sibuk bekerja dengan cara berpikir bahwa uang itu adalah segala-galanya. Jadi kalau dia capek kita dimaki, dimarahin, akhirnya cinta yang begitu indah di dalam hati saya pecah semuanya. Seperti vas bunga yang retak, bunganya hilang semua. Yang sisa remuan-remuan, retakan-retakan ya dah. Nah ketika saya punya pacar, ketika saya ketemu Tuhan, yang saya cari cuma satu, cinta.
Coba bilang cinta. Iki orang ngerti kabeh ki. Suami istri kok gak ngerti sih? Coba ngomong cinta. Siapa yang suami bawa istri angkat tangan? Suami. Bukan istrinya, suami. Lah istrinya mana semua? Oh keleleran wes hilang. Nggak usah Joshua, nanti tambah mesra ya. Coba yang bawa istri. Suami yang bawa istri. Coba lihat itu istrimu apa bukan? Khawatir kau salah nyangking. Coba bilang sama istrimu, cinta. Duh kok malu pak? Pukulin papamu itu, pukulin kebun. Ya ngomong cinta ya kok angel. Bu setiap hari ngomong I love you enggak? Ayo hari ini ajarin dia. Makanya wajah istrimu sampai ngono mangka kabeh. Bilang I love you aja, percaya dia enggak akan minta berlian, percaya saya. Bilang sama dia I love you. Nah bilang lagi, enggak usah minta berlian ya, bilang. Loh cinta itu mahal loh. Tapi cinta itu indah. Kita enggak bicara pacaran anak SMA. Kita bicara cinta yang saling memberi, saling berkorban, saling memperhatikan, saling mengisi kekurangan satu dengan yang lain, katakan amin. Nah kalau manusia terbatas dengan cintanya, dia harus dapatkan dari dia yang adalah cinta itu. Yesus itu adalah kasih itu sendiri. Dia bukan sumber, tapi dianya itu sendiri adalah cinta. Weh keren loh. Bisa gak bayangin? Tuhan itu bukan sumber terus nyalain keran sur gitu. Enggak. Dia berdiri aja dia itu sudah cinta itu sendiri. Makanya dia berikan hidupnya di kayu salib. Nah kita punya Allah yang begitu hebat, begitu dahsyat, begitu membuat kita seharusnya terpesona. Kenapa kok sama Tuhan enggak mau lengket gitu loh. Kok sama Tuhan enggak mau melekat gitu loh. Saya kadang-kadang bingung sama orang Kristen yang datang cuman liturgi agama karena sudah agama keturunan. Nanti kalau ada masalah baru datang ke Tuhan nangis. Setelah itu kalau nggak dijawab kecewa gitu toh isinya. Kenapa nggak mau melekat mengenali dia? Kau akan lihat hari lepas hari, tahun demi tahun. Cinta kepada Tuhan itu akan jadi semakin besar bukan karena dia buat mujizat. Tapi karena kita kenal dianya. Loh saya mau jujur ngomong, saya belajar tentang cinta tanpa pamrih. Itu Tuhan ajarkan ketika suami saya bangkrut. Di sini kan bapak-bapak wajahnya ini sogeh kabeh. Nggak ada yang miskin, katakan amin. Cuma sedikit kepala batu. Ya, sedikit kaku kayak batang pohon. Meluk istri ndak bisa, ngomong I love you ndak bisa, bilang thank you ndak bisa. Sakno istri dari cantik sampai tua. Nggak ada penghargaan, nggak ada romantisnya sama sekali gitu ya. Nah tapi saya belajar di situ. Ketika suami saya bangkrut ini bangkrut, krut. Namanya bangkrut itu berarti ludes bersih semua. Kalau saudara bilang hari ini aku susah, ya aku susah, keuanganku susah, tapi masih punya mobil, itu bisa dijual jadi duit. Kalau saudara bilang aku susah, tapi lu masih punya kulkas, masih punya rumah, itu berarti belum susah. Kalau kita sudah habis semua, rumah habis, mobil habis, semua yang di dalam rumah habis. Keluar rumah cuman bawa koper sama baju, kontrak dengan satu kulkas kecil yang bertahun-tahun menemaniku. Kalau enggak barangnya rusak semua ya tahu. Yang namanya kasur dari nikah sampai saya kemarin 2018 beli rumah, baru bisa beli rumah dari kebangkrutan 2004. Ya, 2018 kami baru bisa beli rumah, tuh baru ganti ranjang. Jadi dari menikah tahun 97, ranjangku ora tahu ganti. Tapi berdua tetap mesra. Nggak peduli ranjangnya gua telan po. Pokoknya tidur pelukan. Kalau suami saya dipeluk dia akan bilang sebentar saja. Nah saya kalau nggak bisa tidur saya masuk ke kelek. Karena keleknya ada bau duren. Jadi saya mesti langsung bablas angin nih. Sudah kebiasaan dari nikah sampai sekarang gitu ya. Lah itu kasur nggak pengaruh.
Buat yang namanya saya dengan suami tetap saling mencintai. Yang namanya kulkas kecil tidak mempengaruhi saya dengan keluarga. Tetap terpelihara, makan juga oke, minum juga oke dalam kondisi gak punya uang. Tapi pada saat itu saya belajar, cinta saya kepada suami saya tidak berkurang loh. 6 tahunan kalau tidak salah, sampai 7-8 tahun. Suami saya diproses Tuhan, benar-benar semua pintu ditutup, tidak ada 1 rupiah pun dihasilkan. Tapi saya tetap cinta. Ya apa bu, ya apa iku bu, ya apa iku bu, iki wedok goblok. Ya benar gak sih? Orang bilang wedok goblok. Kawin itu kan supaya terpelihara. Nah kalau enggak bisa dapat uang, ngapain suaminya dicinta? Retur dan ganti suami. Nggak ada itu dalam konsep Alkitab, katakan amin. Kenapa saya bisa tetap cinta dengan suami yang dalam proses ekonomi? Serius. Waktu anak mau sekolah saya nanya, ini anak mau masuk Petra SD, suami saya bilang kita lagi kondisi keuangan goncang, masukkan ke negeri saja. Saya bilang enggak bisa, anakmu perempuan mau masuk non negeri loh, enggak ngerti kita ini sekolah negeri. Jadi saya berdoa, akhirnya masuklah. Nanti anak saya mau kuliah, saya bilang, Tuhan bilang masuk di Ciputra. Suami saya bilang sudah enggak usah macam-macam, enggak ada uang, masukkan aja di Untak. Murah kan gitu. Nggak pernah sepaham karena kondisi keuangannya nggak kelihatan mata. Tapi itu juga nggak mengurangi cinta saya ke suami saya. Percayalah kalau nggak ganteng kayak gini. Katakan amin. Kenapa bisa begitu? Karena setiap hari tenggelam di secret place. Kalau waktu itu saya nggak punya waktu untuk duduk di dalam tempat rahasia dengan Tuhan. Kasih manusia itu selalu menuntut. Tapi kasihnya Tuhan itu tidak ada penuntutan. Kalau kita dekat melekat dengan dia, maka hati Tuhan itu akan ditransfer ke kita. Kalau kita melekat erat dengan Tuhan setiap hari, pikiran Tuhan itu ada di pikiran kita. Jadi aneh buat saya kalau ada orang Kristen bilang saya suka berdoa, tapi suka berkelahi. Aneh buat saya kalau orang Kristen bilang saya dekat sama Tuhan, tapi hidupnya enggak pernah ngalamin sukacita dan kasih sayang. Aneh gitu loh. Pasti dia salah cari Tuhannya. Dia pasti ketemu genderuwo di situ. Kalau ketemu Tuhan pasti terjadi perubahan. Katakan amin. Kalau ketemu Tuhan karakternya akan terus menuju seperti Kristus. Yesus tidak pernah membalas yang jahat dengan yang jahat. Katakan amin. Dan Yesus selalu punya kuasa untuk melakukan mujizat. Berarti orang yang dekat dengan Tuhan, hidupnya penuh mujizat. Bahkan bukan hanya dia tunggu mujizat, tapi dia bisa menjadi pembuat mujizat. Katakan amin. Tumpang tangan orang cancer bisa sembuh. Itu bukan ilmu sihirnya pendeta. Itu adalah bagian saudara dan saya. Karena tanda-tanda ini menyertai orang dan orang yang melekat dengan Tuhan kan berarti dia terus ada bersama dengan Tuhan. Bahkan bayangan Tuhan itu menjaga, melindungi, menutup bungkus semuanya. Satu kali saya pergi ke Pare pelayanan. Kemudian waktu pulang kita ini parkir di pinggir jalan. Karena waktu itu ada yang kelupaan, saya mau buka HP. Suami saya juga bantu lihat nomor gitu kan. Buka HP, kita pinggir itu kira-kira 9:30 malam. Dan tempat itu ada satu daerah yang agak sepi karena kita sudah keluar dari Pare. Kita menepi, tokonya udah tutup semua di situ. Ya saya udah menepi sama suami gitu ya. Ya suami saya lagi buka HP-nya dia, saya sedikit lapar gitu karena nggak makan malam kan. Nah saya bawa kacang, kacang lagi ya. Kok kacang terus? Tadi kacangnya udah tak makan 4 ya. Nah saya makan kacang gitu kan. Lah sembari lagi makan kacang hanya butuh waktu 1, 2, 3 menit. Tiba-tiba dari arah yang berlawanan ada satu mobil mungkin ngantuk. Ini orangnya ngantuk dan mungkin dia tertidur nginjek gas. Jadi wueng gitu ya. Dan menuju ke mobil saya. Dan itu benar-benar bentur diar gitu ya. Lah hebatnya itu sebenarnya pasti udah kena mobil kita. Persis di tempat suami saya duduk itu. Sebelah sini, dia dari arah sono, ngarahnya ke sini. Tapi saya mendengar benturan dier gitu ya. Mobil saya goyang loh. Mobil ini goyang
kelihatan itu yang namanya debu tanah itu udah naik semua. Kita seperti kena sambar kilat. Mobil saya udah getar, saya di dalam tuh bergetar. Mobil itu bisa langsung terpental ke sebelah yang lain. Dan bempernya langsung lepas dari badannya, dari badan mobil. Dan seperti ada baja besi yang menjaga mobil saya. Enggak kebentur, kalau enggak suami saya udah benar-benar habis lah istilahnya. Wong itu pung gitu. Ya, dan itu terus terpental. Saya berhenti makan kacang untuk nggak kesedek saudara ya. Karena mobilnya beng gitu goyang. Saya taruh langsung badan saya gemetar. Dan saya noleh ke samping. Saya langsung lihat tuh mobil udah kepental. Tuh bempernya udah naik ke atas terbang begitu. Udah saya nggak bisa ngomong. Saya bilang ke suami saya, mobil kita kena dah. Mobil kita kena gitu mobil kita kena gitu. Suami saya juga nggak bisa ngomong. Iku opo mau, iku opo. Jadi kita ini nggak sadar gitu. Tiba-tiba orang kampung pada keluar semua dan ngeliatin. Nah, suami saya bilang ya udah kita pergi nanti jadi masalah. Waktu kita mau pergi, diteriakin orang kampung. Iki mobil ini mobil ini kayaknya, mobil ini. Jadi kita mau disalahkan. Lu tetap Tuhan ngelindungi. Waktu kita berhenti di depan itu ada warung yang tutup, ada 3 anak muda lagi duduk ngerokok di situ. Mereka yang akhirnya teriak, bukan, mobil itu dari tadi sudah ada di sana, bukan mereka. Jadi kita ini pergi pelan-pelan, saya deg-degnya jam. Noleh di kaca spion kalau diuber gimana, kalau diuber gimana. Terus sampai di rumah saya merenung, apa itu tadi? Apa itu tadi? Itu namanya perlindungan Tuhan. Kita loh ndak siap siaga. Mobil itu datang nyelonong begitu aja tapi dia bisa terpental seperti dia lagi nabrak yang namanya satu baja besi di situ. Kalau nggak mungkin, kalau nggak nabrak mobil saya, kapan tuh bemper bisa pecah? Kalau nggak bentur sesuatu yang keras, nggak mungkin dong bisa lepas dari badannya mobil, ya Pak ya. Kalau cuman wus gitu, nggak, dia bentur sesuatu. Di situ saya tahu bahwa firman Tuhan ya dan amin. Amin. Tiap mau berangkat, pagi hari bangun, tenggelamkan diri dengan Tuhan. Enggak usah takut dengan sebuah perjalanan, enggak usah takut dengan yang namanya sebuah kehidupan. Karena penyertaan Tuhan itu akan nyata setiap hari buat kita. Setuju katakan amin. Siapa di sini pernah miskin? Coba lambaikan tangan. Ih kok KB pernah sih? Medeni ya. Ya. Tapi buktinya kenapa saudara yang tadi angkat tangan gemuk semua? Bingung gak sih? Itu namanya pemeliharaan Tuhan. Toh sampai hari ini kita masih bisa ngalamin sukacita. Tapi saya percaya bahwa sekalipun saudara mungkin tidak terlalu ngerti tentang secret place, tapi pasti pernah ada di sana. Nah hari ini saya nggak mau kita semua pernah ada di sana. Kalau bisa setiap hari kita ada di sana. Katakan amin. Karena tempat rahasia itu hanya saya dengan Tuhan. Dan segala sesuatu yang dahsyat itu bisa dilihat di situ, didapatkan di situ. Katakan amin. Nah, orang yang benar-benar melekat ada di dalam tempat rahasia, hanya berdua dengan Tuhan, hidupnya penuh dengan visi misi. Nah, saya tadi pagi ngomong, anak-anak muda sekarang kalau ditanyain kan banyak anak muda. Mau jadi apa? Cita-citanya apa? Mimpinya apa? Jawabnya tahu nggak? Gak tahu. Nah terus kamu nanti gede mau jadi apa? Nggak tahu. Kadang nanya ibu-ibu, rumah tanggamu mau bawa kemana? Anak-anakmu mau kamu arahkan kemana? Wes tabu Valen, ngalir rai. Namanya mengalir kan berarti nggak ada tujuan. Kalau nggak ada tujuan kau nggak ngerti apa yang harus kau lakukan. Tapi kalau kau punya tujuan, kau akan ngerti apa yang harus kau lakukan. Katakan amin. Secret place bukan hanya bicara melekat dan kemudian gemetar-gemetar air mata mengalir. Tapi orang yang tinggal di sana akan diberi hikmat-hikmat baru dari Tuhan. Akan diperlengkapi dengan yang namanya kuasa. Setuju katakan amin. Dan beberapa orang tanya saya begini. Bu Valen, kok ibu bisa melihat? Kok ibu kalau doa bisa lihat angka? Kok ibu kalau berdoa ya, dan beberapa kadang kan kalau didoakan 3 tahun kemudian ada yang datang ke saya, Bu,
Ibu pernah doakan saya 3 tahun yang lalu. Nah tahun ini yang ibu doakan sudah digenapi Tuhan. Saya ini loh yang doa aja ndak ngerti. Ditanya apa saya lupa. Kemarin kira-kira 3 hari yang lalu saya isi di satu persoalan doa, semuanya area berdoa di situ. Nah tiba-tiba ngantri itu minta didoakan ya. Itu tempat doa ya, nanti pulang ndak boleh ada yang ngantri ya. Terus ngantri doa. Ini kalau sudah ngomong antri doa langsung berbinar-binar gitu kan. Tuh ngantri doa. Nah tiba-tiba ada suami istri udah agak umur, ini tante om. Nah ketika giliran mereka dia cuman bilang begini. Ibu Valen sebenarnya kita nggak minta didoakan kali ini. Ibu pernah doakan saya, masalah kita sudah dijawab sama Tuhan. Jadi saya cuman mau kasih berkat buat ibu. Dia bilang pah gitu ya ke suaminya. Tuh suaminya ngeluarin angpau. Wey, secret place itu bisa membuat orang ngasih lu angpau. Siapa yang mau angpau? Nggak usah malu. Gayamu wajahnya munafik. Ya, angpaunya terus dikasih ke saya. Saya ambil, saya bilang ini, iya ini ucapan syukur karena yang didoakan sudah dijawab Tuhan. Jadi masalah kita sudah selesai. Saya bilang thank you, saya simpan di tas, saya kan di samping begitu ya. Nah terus saya bilang ayo sudah. Saya doakan, saya lepaskan berkat lagi buat mereka karena mereka sudah memberkati saya. Betul ya? Tapi kalau hari ini saya ditanya, doa apa yang terjadi dalam mereka? Saya enggak ngerti dan enggak kepo nanya. Saya doain apa ya om? Doain apa ya tante? Itu bukan urusan saya. Karena tugas saya hanya nyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya buat dia. Dan kalau itu tergenapi, itu Tuhan yang kerja, bukan saya. Dan itu tidak dilakukan hanya 1-2 orang yang bisa mengerjakan. Semua yang ada di ruangan ini pun bisa melakukannya. Karena kita semua dipanggil untuk jadi berkat. Katakan amin. Tapi sebelum jadi berkat untuk di luar sana, jadi berkat dulu buat diri sendiri dan keluargamu. Yang sudah ngerti mantuk-mantuk. Yang ngantuk-mantuk-mantuk juga. Ya, sudah nangkep sampai di sini katakan amin. Oke, saya kasih satu contoh, setelah itu selesai. Mau selesai lama apa mau selesai cepat? Kalau mau selesai cepat nanti saya bilang amin, aminnya sing banter. Katakan amin. Oh berarti enggak mau lama. Enggak mau cepat ya. Ya, kalau saudara aminnya keras, saya akan segera selesai. Kalau saudara enggak bersuara, saya teruskan sampai bersuara. Buka Lukas 7 ayat 36. Ya kalau kita datang rohnya mati, masa pulang tetap dengan roh yang mati ya kan. Kita pulang rohnya sudah harus bangkit. Karena roh yang bangkit itu akan membawa kelepasan. Katakan amin. Ya kita lihat Lukas 7 ayat 36. Ini contoh salah satu contoh yang ada di Alkitab tentang secret place itu. Karena bicara secret place itu bicara tentang sebuah penyembahan. Itu bicara tentang sebuah kedekatan, itu sebuah penyerahan diri total sama Tuhan. Karena penyembahan itu artinya mencium kaki Tuhan. Dan perempuan ini melakukannya. Sehingga dia mendapat fasilitas khusus dari Yesus. Jadi jangan kita berkata begini, kenapa si A kok bisa lakukan saya enggak bisa. Kok si B ngalami favor anugerah saya kok enggak pernah ngalamin. Kuncinya cuman di sini. Jadi jangan iri dengan sesamamu kalau kau tidak melakukan apa-apa. Satu aja nggak usah susah-susah dulu. Belajar melekat sama Tuhan. Belajar duduk di bawah kaki Tuhan. Sebentar aja 1 jam 1 hari. Coba bilang 1 jam 1 hari. 1 hari 24 jam mestinya Tuhan bisa minta perpuluhan waktu 2,4 ya kan. Tapi Tuhan cuma minta 1 jam saja masa nggak bisa. Kita tidur 6 sampai 8 jam kita bisa tidur. Nonton film Korea kita 3 sampai 6 jam. Betul apa betul? Main game, kita kerja, waktunya udah terpakai semua. Tuhan cuma minta 1 jam. Coba katakan, berapa lama? Berapa lama? Berapa lama? Tanya sama teman kiri kananmu, mau sukses enggak? Mau revival enggak? Mau bahagia enggak? Tanya, oi, cepetan. Mau bahagia enggak? Nah, ya sama-sama nanya, terus sama-sama mantuk. Terus sama-sama kasih tahu, setiap hari 1 jam buat Tuhan. Anak muda, ayo cepat, ngomong.
Nanti tak tumang kaki nenek mau ngomong. Ya. Ya, ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Jadi Yesus datang ke rumah orang Farisi. Udah Tuhan Yesus nggak pakai milih-milih. Pokok diundang dia datang, ya kan gitu ya. Padahal selalu kalau kita dengar orang Farisi negatif dah begitu. Tapi Tuhan tetap datang karena diundang makan. Jadi nggak usah negatif dengan siapapun. Kalau kita tidak mengenal hati seseorang, jangan asumsi tentang siapa orang itu. Sekalipun kita mendengar hal yang buruk, jangan gampang percaya. Karena yang namanya kabar sudah ada bumbunya, sudah ada ladanya, ada bawang putih, bawang merahnya, udah ada garamnya, ya Pak ya. Belajar jadi orang benar. Belajar seperti Yesus, nggak pusing dia dengan orang Farisi. Yang penting dia tahu ketika dia datang ke sana dia pasti bisa jadi berkat buat mereka. Di kota itu ada seorang perempuan, perhatikan ya, yang terkenal sebagai seorang berdosa. Dia bukan orang baik tapi dia orang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Nah, minyak wangi ini katanya harganya 360 dinar. Benar ya? 360 dinar itu gaji hampir setahun. 365 hari. Karena satu hari 1 dinar upah. Upah kerja 1 hari 1 dinar. Nah, perempuan ini otomatis pastikan mengumpulin duit untuk beli minyak wangi ini. Karena pekerjaannya nggak benar, harus ditutupin dengan minyak wangi supaya busuk dalamnya nggak keluar. Ya, kita sering kali membawa sukacita dengan hal-hal yang dari luar. Padahal kalau kita nyanyi lagu yang tadi sungguh-sungguh, sukacita itu cuma datangnya dari Tuhan. Saya tadi nyanyi itu lagu agak sedikit praise, agak sedikit worship ya toh. Tapi ini air mata gak kuat nahan, saya lelah sekali. Capek loh saudara, khotbah ngene iki perang, delok wajahmu kayak watu kabeh ngono. Loh khotbah itu perang loh, sesi 1, sesi 2 belum yang kemarin lagi. Hening kayak kuburan dan saya harus ayo sampai itu perang sampai rumah saya. Serius. Nah, ketika lagu itu saya nyanyi dengan sungguh-sungguh, saya akan masuk di tempat rahasia dengan Tuhan. Tiba-tiba hikmat itu turun. Hanya karena Tuhan kamu bisa kuat sampai sekarang. Hanya karena Tuhan kamu bisa melayani sampai sore ini. Iya tahu benar gak sih? Dan tiba-tiba muncul satu ucapan syukur. Nah, ketika itu muncul, mau gak mau air mata kan ngalir sih. Mau ngomong apa sama Tuhan? Sesuatu hancur di dalam dan air mata mengalir. Percaya enggak? Ketika hal itu terjadi, Tuhan sudah melepaskan kekuatan ekstra buat saya. Nah, saudara harus alamin itu bersama dengan Tuhan. Enggak ada sesuatu yang kita bisa kerjakan dengan baik dan hebat kalau tidak bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Nah, perempuan ini berdosa. Tapi coba kalau saudara lihat film Passion of the Christ. Saya pernah lihat itu film dan saya sering kalau nonton Tuhan itu kayak ngobrol sama saya gitu ya. Nah, ketika Yesus lagi mengajar murid-murid di tempat yang banyak, begitu banyak orang, tiba-tiba di situ di kerumunan orang banyak muncul satu perempuan yang modelnya perempuan Samaria, ya perempuan ini gitu ya. Dia perempuan yang tidak baik dengan pekerjaan yang tidak baik, dia lagi tebar-tebar pesona ya kan gitu. Kelihatan loh orang yang suka tebar-tebar pesona enggak penting gitu ya. Tebar pesona dia kan. Nah, orang-orang di sekeliling tidak akan menjamah dia karena kalau menjamah dia najis. Karena dia perempuan gak benar. Nah, gak boleh menerima tamu model kayak dia. Dulu hukum Taurat itu keras gitu ya. Pokoknya gak boleh. Ini orang sebenarnya orang yang harus disingkirkan. Tapi pada saat itu Yesus lewat di hadapannya dia sambil mengajar. Itu film itu ngajarin saya sesuatu di situ ya. Ketika Yesus lagi mengajar, ngelewatin perempuan ini. Perempuan itu juga lagi tebar-tebar pesona sama Yesus. Gitu kan Yesus ganteng ya tuh. Terus Yesus pegang pundaknya dia. Enggak boleh orang pegang dia. Tapi Yesus pegang pundaknya dia. Waktu Yesus pegang pundaknya dia, Yesus sentuh dia. Di film itu perempuan itu bisa langsung tangannya ditutup ke badannya dia. Langsung wajahnya itu tertunduk. Dia langsung merasa dirinya kotor. Orang yang ada di secret place itu gampang bertobat.
gampang bercermin, gampang diperbaiki. Ketika seseorang ketemu Tuhan, nggak mungkin dia nggak gampang bertobat. Jadi kalau kita lihat orang Kristen nggak gampang bertobat dan tidak ada perubahan dalam hidupnya, berarti dia tidak pernah ngalami Tuhan dalam hidupnya. Dan dia langsung katupkan dirinya sendiri dan dia mulai menunduk. Seperti dia menyesali, seperti dosanya langsung terbongkar semua. Nah ketika dia alamin itu, dia ngalamin pertama, tidak ada satu manusia yang sentuh dia kecuali Yesus. Yang kedua dia mulai rasakan ada satu cinta itu masuk di dalam dirinya. Sehingga dia perlu ketemu orang yang sama ini, yang namanya Yesus. Sehingga ketika dia dengar, ini saya bercerita dengan bahasa sehari-hari. Ketika dia dengar Yesus ada di rumah Simon orang Farisi, dia menuju ke sana padahal dia tahu dia akan diusir. Dia tahu dia akan disingkirkan. Tapi dia tidak peduli karena dia sudah merasakan jamahan tangan Yesus yang penuh cinta. Hanya orang-orang yang seperti itu yang tidak akan meninggalkan secret place. Saya ketemu Tuhan karena ketemu cintanya. Bukan ketemu kata keselamatan dulu, bukan. Saya ketemu kasihnya dulu baru ngerti keselamatan. Nah sampai hari ini saya tenggelam di sana. Bukan karena perlu berkat. Karena saya perlu dia. Percayalah. Apapun yang kita dapat, sebanyak apapun uang yang kita dapat, nggak bisa beli sorga. Berapapun uang yang kita dapat, berapapun besar rumah yang kita tempati, kalau nanti mati, nggak ada satupun yang bisa dibawa. Katakan amin. Tapi ketika kita ngalami cinta Tuhan di bumi, kita akan alami yang namanya sorga di bumi. Ya ngapain hidup stres? Ngapain hidup tegang setiap hari? Ngapain hidup gak bisa menikmati kasih karunia? Ngapain hidup terus bertengkar? Ngapain hidup utang sana, utang sini, utang. Iki wajahnya utang tok. Alami surga, alami Yesus, alami damai sejahtera, alami sukacita. Katakan amin. Alami cinta. Sehingga suami istri bisa saling mencintai. Orang tua anak saling mencintai dengan cara yang benar. Orang tua mertua menantu bisa saling mencintai dengan cara yang benar. Ini lebih penting daripada berkat-berkat yang kau inginkan hari ini. Percayalah. Kalau hidup kita sudah lurus, hidup kita benar, hidup kita ada di standar pikiran Tuhan. Udah gak usah ngomong kaya, gak usah ngomong berkat, gak usah ngomong mujizat. Itu otomatis terjadi. Katakan otomatis. Otomatis berarti tidak perlu dipikir, gak perlu dirancangkan, tiba-tiba terjadi. Setuju katakan amin? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Sambil menangis ia pergi berdiri 3 menit ya, 6:30 saya selesaikan boleh. Ini kecepatan nih. Kurang 3 menit, salah. Ya, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, ya ini orang sok pinter ya. Dan tidak mengenal siapa Yesus. Kalau orang ini nabi, Yesus ini nabi, tentu Yesus tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Yang menjamahnya ini, karena di ayat 38 terjadi sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Piye iki contoh ya. Kemudian dengan air matanya lalu membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Saudara bisa enggak? Coba dibayangkan, jangan didengar saja. Dibayangkan, ada Yesus di sini. Perempuan itu datang tidak ke depan tapi dia di belakang karena dia tahu dia tidak layak. Nah kita ini loh kadang dekat-dekat Yesus sok-sok. Seperti Yesus yang perlu kita, seperti Tuhan yang perlu kita. Ibadah yang ngesok. Beberapa saat saya bisa emosi ilahi. Penyembahan ada ibu-ibu datang udah terlambat duduknya begini lagi. Ini lagi penyembahan HP-nya dinyalain. Dalam hati saya, lu datang ke sini mau ngapain, pulang sana. Yesus mungkin tidak marah. Tapi saya ngelihatnya udah saya simpan hati. Negur ndak ya, padang saya sampai gemetar.
Sudah main begini, waktu berdiri pujian HP udah dimasukin. Isa pegang kursi di depannya sampai tola-tole. Minta cuak karena. Serius. Sudah gitu pemain musiknya. Kan ada bagian yang keyboard main, pemain bassnya berhenti. Lah yo pemain bass di sampingnya ono tas. Tasnya dia ada handphone. Lagi pelayanan bisa buka handphone. Itu ya pengen tak sandal. Serius. Saya udah lama gak negur orang di mimbar karena itu urusan gerejanya gitu ya. Tapi saya sudah nahan, udah lagu terakhir saya mau khotbah, saya keluar. Mau pipis gitu ya. Waktu saya ambil sepatu saya karena buka sepatu ini persoalan doa-doa gitu ya. Saya bawa sepatu saya, badan saya gemetar. Saya coba koreksi, ini kena urapan atau emosi? Kan urapan juga gemetar ya Pak ya. Tapi terus waktu saya ke toilet saya merenung. Tuhan cuman bilang, ini enggak benar. Udah saya masuk, saya ngomong jujur. Saya lagi gemetar emosi ilahi, saya mau ngomong. Saya nggak lihat ibunya. Saya ngomong pokoknya rinci semua. Lah ya tetap bisa guyu ya. Nggak merasa ya. Bilang sama kiri kanan di gereja banyak orang dablek. Di sini ndak ada, katakan amin. Lah ini benar-benar menghormati Tuhan. Duduk di bawah kakinya Tuhan. Dan benar-benar ini kepala sampai ke kakinya Tuhan. Mencium kaki Tuhan, air matanya netes. Rambutnya panjang, untung waktu itu ndak ada yang potong kayak saya ya. Rambutnya panjang, saya wes ndak bisa ya. Rambutnya panjang, dia lap tuh di kakinya Tuhan. Ini namanya penyembahan. Karena kaki itu tempat yang paling kotor bahkan sampai hari ini. Tempat paling kotor kaki kita ini, ya Pak ya. Dia mencium kaki yang paling kotor dengan catatan penyembahannya begini. Tanpa ngomong. Tuhan engkau maha kudus, kau maha mulia, kau maha kasih. Aku ini kotor, bahkan lebih kotor dari kakimu. Nah tapi kita ini kan kalau datang ke Tuhan kadang gak hormat. Gak sungguh-sungguh mengagumi. Gak menghargai Tuhan. Yuk sekarang kita rubah. Kalau yang di luar sana orang bisa menghormati Allahnya. Masa kita anak-anak Tuhan gak bisa menghormati Allah yang hidup? Katakan amin. Gak bisa mencintai dia yang hidup. Dia mati di kayu salib buat kita. Katakan amin. Dan yang terjadi pada saat itu semua orang menghakimi. Tapi Tuhan bilang, aku masuk ke rumahmu Simon, gak ada satu orang pun yang cuci kakiku. Tapi perempuan ini, dia cuci kakiku dengan air mata, dengan minyak yang berharga, dan ngelap dengan rambutnya. Kemudian Tuhan tanya ya toh, kalau misalnya ada orang yang berhutang 1 juta dengan yang hutangnya 1 miliar. Kalau dua-dua sama-sama hutangnya dilepaskan, mana yang lebih banyak mengucap syukur dan benar-benar merasa diampuni? Yang 1 miliar, betul ya? Nah saya ikut Tuhan dalam kondisi hancur luar dalam. Jadi sampai hari ini saya selalu merasa kasih karunia itu yang paling besar mengampuni hidup saya. Kalau saudara merasa baik-baik dan selalu merasa baik, selalu merasa orang baik dan gak pernah mau koreksi diri di dalam tempat rahasia itu, kita gak akan pernah menghargai kasih karunia Tuhan. Yuk kita coba masuk di sana. Ketika ada di secret place, Alkitab berkata shadow-nya Tuhan, bayangan Tuhan itu selalu menaungi kita seperti tiang awan dan tiang api. Tidak ada malapetaka, tidak ada kemiskinan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada maut yang berhak atas hidup kita. Setuju katakan amin. Siapa yang percaya dan mau mengalaminya coba lambaikan tangan. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk bangkit.